Raffi Ahmad merasa tidak ada larangan terima endorse usai jadi pejabat. Dilansir dari Insut Live Jakarta, Raffi Ahmad buka suara soal kabar larangan endorse usai menjadi pejabat. Kabar larangan itu muncul karena aktivitas Raffi dan istrinya, Nagita Slavina, berbarengan dalam satu akun Instagram. Ya kan memang itu nggak ada larangannya atau endorse. Kalau saya ini kan jabatannya memang di kabinet, tapi non-struktural, kata Raffi Ahmad di Wijaya seperti dilansir dari detik.com Jumat 15 November. Raffi Ahmad kini menjadi utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan bekerja seni di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Ia mengatakan jabatan non-struktural yang dipegangnya di Kabinet Merah Putih memungkinkannya tetap mengembangkan usaha sambil berkontribusi dalam program-programnya untuk pemerintahan Indonesia. Non-struktural itu ada program-program kerja lagi kami bikin. Tapi kalau untuk saya kan generasi muda dengan pekerja seni, nah kayak broadcast, seni film, seni tari, tuturnya kembali. Kami pun kalau mau masih ada di dalam situnya boleh, supaya kami juga lebih dekat sama semuanya. Tapi yang paling penting tetap prioritas utamanya adalah menjalankan tugas dari Pak Presiden, ya kami utamakan itu. Lanjutnya kembali. Sementara itu, KPK sudah angkat bicara mengenai Nagita yang masih terima endorse di media sosial, padahal suaminya Raffi Ahmad sudah menjadi utusan khusus Presiden. Menurut KPK, Nagita masih bisa melakukan aktivitasnya itu asalkan Raffi transparan dengan harta kekayaannya. Bolehlah. Pokoknya laporin aja hartanya bertambah atau berkurang, gitu aja. Itu kan istrinya, kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan. Saat ditanya soal Nagita masih menerima endorse di gedung KPK Rabu 13 November. KPK bicara mengenai hal ini karena akun media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina digabungkan menjadi satu. Pasangan seorang pejabat sebenarnya tidak diwajibkan melaporkan harta kekayaan, namun karena Raffi dan Nagita memiliki akun Instagram bersama, jadi Pahala meminta Raffi transparan melaporkan harta kekayaannya. Pahala lalu mengingatkan Raffi Ahmad untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Dia mengatakan laporan diserahkan maksimal 3 bulan setelah Raffi menjabat sebagai utusan khusus Presiden. Harus. Pokoknya 3 bulan paling lambat dan dia diangkat. Sekarang udah jalan sebulan ya, tinggal 2 bulan lagi, katanya kembali. Pahala menegaskan aturan mengenai pelaporan harta kekayaan itu memang tidak ada di undang-undang. Pahala menegaskan aturan mengenai pelaporan harta kekayaan itu memang tidak ada di undang-undang, namun pejabat negara harus mematuhinya sebagai bentuk transparansi. Raffi Ahmad dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan bekerja seni di Istana, Jakarta pada Selasa 22 Oktober. Pelantikan tersebut juga melibatkan 6 utusan khusus Presiden lainnya, antara lain Muhammad Mardiono, Setiawan Ikhlas, Miftah Maulana Habibur Rahman, Ahmad Ridho Sabana, Mari LK Pangestu dan Sita Anjani. Sudah lama, jadi sebelum saya dilantik jadi utusan Presiden, saya udah buka restoran. Sebenarnya istri sih yang buka restoran di Paris. Tapi kan memang kebetulan aja saya juga masukin di utusan Presiden, pembinaan generasi muda dan bekerja seni. Jadi tadi saya komunikasi sama Pak Dubes Perancis ya untuk di Indonesia. Beliau juga sangat senang tempat-tempat kayak gini, dan ini kan bagus juga buat kalau acara-acara negaraan mereka juga bisa menggunakan tempat ini. Makanya kalau di Indonesia, kalau di Paris itu tempatnya nggak sebesar ini. Yang di sini kenapa tempatnya lebih besar? Karena ini kan Jakarta kan Indonesia. Jadi kita harus membuat wajah Indonesianya. Kalau ada tamu-tamu seperti tadi mereka bawa tamu-tamu asing ya, mereka bangga gitu, mereka senang. Jadi kita juga yang paling penting kayak tadi kan di sini juga founder-foundernya ada Karisma, Yanti, kita, mereka tuh perempuan-perempuan, wanita-wanita yang benar-benar sangat peduli dengan perintilan-perintilan tentang komponen-komponen, hal-hal kecil dari desain. Dari desainnya juga Mas Satya ini bagus banget, terus dari makanannya, dari tipe-tipenya mereka yang lebih bawel. Kalau kita happy-happy aja, dan tugasnya saya di sini bisa pakai 2 baju nih, bisa jadi pengusaha atau jadi kalau jadi utusan presidennya, maksudnya di sini saya senang ya kalau memang ya kan generasi muda dan punya seni, maksudnya dengan seni kebudayaan yang ada di sini. Kalau dia seni kan luas, jadi kita pun bisa menyangkut seni budaya, bisa supaya generasi muda itu tetap menghargai budaya-budaya yang seperti ini. Boleh kita modern, boleh kita apa, tapi tetap nasionalis kita harus ada. Pada akhirnya membawa ke sini pertimbangannya apa sih?
maksudnya pertimbangannya jadi ya karena memang Le Nusa itu kan Nusantara. Le itu waktu itu karena kita buka di Paris. Sebenarnya awalnya udah deh kita buka di Paris, kita buka masakan Indonesia di Paris. Ternyata di Paris itu rame, setiap orang Indonesia datang ke Paris. Lagi waktu kemarin Olimpiade di Paris itu rame banget. Ya udah kita buka di sini cari-cari tempat, alhamdulillah dapet. Sekarang pas udah jadi begini, udah banyak lagi yang mau ngajak buka lagi. Ada buka di kota lain sama di negara lain lagi. Kalau itu juga value-nya untuk bisnis yang satu ini, karena ini pakai wajah Indonesia. Jadi aku bangga banget dengan bisnis makanan yang Le Nusa. Di Paris sendiri bukanya kapan sih? Kalau di Paris ini udah hampir setahun gitu. Desember. Ya, menjadi pakem kerjanya masalah. Ya pasti itu yang penting untuk generasi muda ya kita tetap jagalah semuanya, apapun itu generasi muda itu harus canggih dalam arti kata tetap menjaga budaya, tetap bisa melakukan inovasi gitu. Terima kasih. Gimana sih? Bisnis mengincar terus. Bisnis kan ibu bos Nagita. Kita udah. Kalau A sendiri gimana? Menyiapkan hari tua seperti apa sih bisnis di mana-mana? Ya selagi bisa. Emang dulu kan kita memang bisnismen awalnya. Jadi ya tinggal di expand. Soal HKPN udah lapor belum sih A? Lagi proses. Kak, katanya masih bisa endorse masih bisa endorse gimana? Itu tanggapannya gimana? Ya kan emang itu nggak ada larangannya. Iya. Nggak ada larangannya dan kalau saya ini kan jabatannya memang di kabinet tapi non struktural. Struktural itu ya ada program-program kerja lagi kita bikin. Tapi kalau untuk saya kan generasi muda dan pekerja seni, nah kayak seni broadcast, seni film, seni tari, kita pun kalaupun mau masih ada di dalam situnya boleh, supaya kita juga lebih dekat sama semuanya. Tapi yang paling penting tetap prioritas pertamanya ya kalau ada tugas putusan dari Pak Presiden ya kita utamakan itu. Oke, makin sibuk, yang penting happy. Anak-anak gimana prosesnya? Jalan ini yang penting happy, senang, insya Allah. Kira-kira kapan proses selesainya? Kota terus. Oh, keluar kota terus anak. Anak-anak gimana? Ya, namanya baru mulai, kita nanti cari ritme. Ya, kapan proses selesainya? Pasti. Makasih.